dama fil millahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Para dulur, para dulur, para kanca, para dulur, para dulur kang sutresna. Dalu niki tuniki kula maca layang nur buat, layang nur buat ing carita. Caritane babarane Kanjeng Nabi putra Abdullah bangsa Arabi. Allah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil millahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Ayo kanca padha nguri-uri budaya maca layang saben mulut Kanjeng Nabi. Allah simbah biyen para simbang langgengaken saben taun wulan mulut maca catur layang ceritane Kanjeng Nabi awit babar Kanjeng Nabi. Layang iki aran layang nur buat, nurun nubuwah cahyane Kanjeng Nabi. Allah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil millahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Para kanca dunia maya, kanca Facebook sedaya, kanca online ayo dileng isun yo menteleng. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana
salatan daimatan bidawami mulkillahi. Aja sira turu soren tengah wengi, ayo kanca padha online. Aja sira turu soren, ayo tangi, ayo bareng-bareng online. Rungokno ya rungokno maca layang sejarah Nabi kekasih yang Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil millahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala ikilah hikayat layang Nurbuat. Layang menika khusus nyariosaken babaranipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini disebut layang Nurbuat. Nur itu cahaya, buat itu nubuwah atau cahaya kenabian. Ini merupakan karya dari nenek moyang kita, merupakan kekayaan khazanah Islam Nusantara yang saat ini udah mulai punah. Ini kembali kami akan mencoba menguri-uri kembali di mana dahulu simbah-simbah kita setiap bulan Mulud atau Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi, di pelosok-pelosok di daerah Jember khususnya, ada tradisi membaca layang, yaitu layang Nurbuat namanya. Layang Nurbuat ini berisi tentang riwayat sebelum Nabi lahir, saat Nabi lahir, babaran agung Gusti Kanjeng Nabi. Nah, di era 80-an masih ada sebagian mbah-mbah kita yang membaca ini ketika bulan Maulid Nabi. 80-an akhir menjelang tahun 90 ini sudah mulai pudar. Sejak kepudaran tradisi ini dimulai sejak maraknya ceramah-ceramah agama, pengajian-pengajian agama di radio-radio, dan tergantilah pembacaan layang Nurbuat ini, lalu diganti pengajian-pengajian seperti zaman sekarang. Kalau kita flashback ke belakang, kita kembali ke zaman dahulu, dan kami pun sudah bertanya kepada mbah-mbah, kepada orang-orang tua bahwa tahun 70-an, 60-an itu dulu apabila sudah bulan Maulid Nabi, di pelosok-pelosok
membaca seperti ini. Dan alhamdulillah saya masih menangi di tahun 80-an ketika saya masih kecil. Ada di kampung kami masih membaca Semalam Suntuk cerita ini. Dan memang Islam Nusantara itu tiap momen-momen atau hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi dibacakan nembang Semalam Suntuk layang Nurbuat ini. Nanti kalau sudah bulan Rajab, simbah-simbah dulu mau nembang Semalam Suntuk, mau copat membaca apa yang disebut layang Mi'raj, Isra Mi'raj. Jadi begitu seterusnya. Jadi bulan Suro lain lagi yang dibaca. Dan ini ini khazanah Islam Nusantara yang seharusnya dilestarikan kembali. Di pemausan layang Serat Nurbuat menika saged dados panglipuring manah. Mugi sami-sami angsal berkahipun sasi Mulud Agung babaranipun Gusti Kanjeng Panutan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Ingsun mimiti amuji anepun asmaning yang sukma kang murah ing donya kabeh ingkang asih ing akhirat kang pinuji datan pegat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingsun mimiti amuji hamba memulai muqaddimah membaca cariyos layang Nurbuat, cerita kelahiran Rasulullah dengan menyebut asmaning yang sukmo, dengan menyebut nama yang sukmo, yang murbing dumadi, yang widi inggih kan Gusti Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala kang murah ing donya kabeh ingkang asing akhirat, yaitu Gusti Allah yang maha murah, yang maha welas, di jagat raya ini, ingkang asih ing akhirat, yang maha mengasihi kelak di akhirat. Kang pinuji datan pegat yang selalu dipuji tanpa henti. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan pujian yang paling utama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu pambukon
sampuning kula ngawiti cariyos Rasulullah tekalane ning kandunge sampun teking 7 wulan ngabdullah arsa mitra tingkebane Kanjeng Rasul lumampahing para Madinah sampuning sun ngawiti lalu hamba setelah memulai hamba akan memulai juga cariyosipun Rasulullah tatkala wonten ing kandungan, yaitu cerita Kanjeng Rasul, cerita Kanjeng Nabi ketika berada di dalam kandungan. Sampun teking 7 wulan ngabdullah arsa mitra. Ketika Kanjeng Rasul ada di dalam kandungan, yaitu 7 wulan. Ketika kandungan itu berusia 7 bulan. Saat itu Sayyid Abdullah, ayahanda Rasulullah, ayahanda Kanjeng Nabi bepergian menuju negeri yang sekarang disebut negeri Madinah. Saat itu usia kandungan ibunda Nabi berusia 7 bulan dan hendak ditingkepi. Coro Jawa ditingkepi, selamatan tingkepan 7 bulan. Begitu ceritanya. Anapun Madinah puniki lor kulon saking Mekah lelampahan setengah sasi para sekabat mikul dinar wos prapting pasar ate tumbas sakarsanipun sarampunge sigra bubar anapun Madinah puniki lor kulon saking Mekah. Adapun negeri Madinah letaknya lor kulon saking Mekah. Ono ing lor kulone Mekah lelampahan setengah sasi letak kota Madinah itu ono ing lor kulon saking Mekah
Jika perjalanan itu dilakukan dengan jalan kaki, maka akan membutuhkan waktu setengah bulan. Para sekabat mikul tinarwas prapting pasar Madinah tumbas sakar sanipun. Sarampunge sigura bubar para sahabat-sahabat Sayyid Abdullah. Ketika itu menuju kota yang sekarang disebut Madinah, yang dulunya disebut Yasrib. Dengan sahabat-sahabatnya semua membawa dinar untuk berdagang atau del tinuku. Setelah itu, setelah berdagang, setelah selesai dagangannya, menjual dan membeli, lalu pulanglah mereka dari negeri Madinah. Begitu ceritanya. Saking unta sarwengi prapting negara nagba antarane Mekkah lan Madinah. Sikro sakit nulya sedo disareaken dening sakabat. Suci ning puniku risampuni samya bubar nunggang unta sarwiwang. Setelah berdagang dari negeri Yasrib atau negeri Madinah, lalu kemudian Sayyid Abdullah beserta sahabat-sahabatnya naik onta pulang menuju Makkah. Ketika berada di suatu tempat dalam perjalanan pulang, itulah tepatnya di negeri Naqbo, di daerah Naqbo, yaitu antara Makkah dan Madinah. Wafatlah karena menderita sakit. Sayyid Abdullah menderita sakit dan wafat serta dikebumikan di tempat itu. Setelah para sahabat Sayyid Abdullah menyolati juga nyuceni tempat itu, lalu semuanya melanjutkan perjalanan pulang. Begitu ceritanya. Datan kawarna ing mergi sampun prapting bumi ngarep maturing Abdul Muthalib yang mun putra sampun pejah katinggaling bumi
kuiku gangsal unta wedhus kandhang datan kawarna ing margi kocap kacarita ketika sahabat-sahabat Sayyid Abdullah dalam perjalanan pulang ke negeri Mekah, diceritakan di perjalanan itu betapa sedih mereka sebab kehilangan junjungannya yaitu Sayyid Abdullah. Sampun prapting bumi ngarap matur ing Abdul Muthalib yen putrane sampun sedo. Setelah sampai di bumi Arab yaitu di Mekah, sahabat-sahabat Sayyid Abdullah itu menghaturkan berita bahwa sang putra telah meninggal dunia, dikebumikan di negeri Nakbo atau di antara Madinah menuju Mekah. Dan diberitahukan juga bahwa hasil dari dagangan mereka membawa gangsal unta, yaitu 5 unta lan wedhus sekandang. Begitu ceritanya. Lan wong istiumuyan bakal momong jeung Muhammad ngandika Abdul Muthalib tutukune samya aran arta ditinggalan dadi warisane putu ingsun wewetengane Aminah lan wong istri Ummu Yamin. Ada seorang wanita yang bernama Ummu Yamin bakal momong jeung Muhammad. Dia bersiap kelak kalau jabang bayi yang ada di kandungannya Siti Aminah lahir akan siap untuk momong. Ya ngandika Abdul Muthalib, berkatalah Sayyid Abdul Muthalib bahwa sesungguhnya semua harta-hartaku ini kelak akan diwariskan kepada cucuku yang ada di dalam kandungan Siti Aminah. Begitu ceritanya. Dadya Jeng Abdul Muthalib mindo saking arta darbinipun Abdul Muthalib artane arta yatim musri neksa
datan kawarna dening wang Dewi Aminah pun kawus kang meteng Kanjeng Muhammad Kanjeng Abdul Muthalib bahwa Sayyid Abdul Muthalib memindahkan semua hartanya, semua harta bendanya dikumpulkan, dipindahkan. Dipersiapkan untuk warisan, sebagai warisan kepada anak yatim, yaitu anak yatim calon cucunya, calon putra dari anaknya Sayyid Abdullah. Datan kawarna dening wang Dewi Aminah kawus kang meteng Kanjeng Muhammad, yaitu Dewi Aminah sebagai istrinya Sayyid Abdullah yang saat ini sedang hamil. Begitu ceritanya. Nangis raino wengi prihatin saking rakyatnya kang bocah katinggal kandungane sapa angreksa ing amba liwat amlasara angandika Sang Hyang Luhur ing sekehe para malaikat anangis rahina wengi prihatinira daniyo melasiro Sang Dewi Aminah merasa kehilangan suaminya Sayyid Abdullah, merasa prihatin, nangis, merasa susah karena suaminya meninggalkan dirinya pada saat dirinya mengandung 7 bulan. Menangislah si Dewi Aminah. Sapa kang angreksa ambo pan kaliwat amlasara. Duh Gusti Allah, setelah ini siapa yang akan menjaga hamba dengan kandungan bayi yang ada di dalam kandungan hamba ini? Tangisan Siti Aminah menembus langit, menembus jagat. Ngendika Sang Hyang Luhur lalu bersabda, Gusti Allah dawuh ing sekehing para malaikat mendengar tangisan kesedihan Sang Siti Aminah. Allah Ta'ala dawuh kepada semua malaikat, dawuh ya Allah,
reksa aku menti Dewi Aminah wawarat sinungaken saking suwargine lan pangangge saking swarga panwewetengane Aminah dadya kakasih ingsun harane iku Muhammad ngendika Sang Hyang Maha Luhur Gusti Allah kepada semua malaikat, para malaikat sira tumuruna ganti gumantiya sira hangreksa Dewi Aminah. Para malaikat turunlah segera, datangilah wanita yang bernama Aminah yang sedang hamil. Berilah dia nikmat dari surga, berilah pakaian surga, makanan dari surga. Karena yang ada di dalam perut Aminah itu, di dalam kandungan Aminah itu, kelak akan menjadi kekasihku. Kelak dia akan bernama Muhammad, yang artinya terpuji. Begitu dawuhing Allah. Mus prapta ganti kumanti anggawa rasukan swarga wonten malih bekta pangane pangangge kang indah-indah kalam bulan pagulingan prapta sami samya matur sawekase Sang Hyang Sukma wis prapta para malaikat ganti gumanti anggawa rasukan swarga wonten malih ambekta pepanganan. Lalu turunlah para malaikat silih berganti membawa pakaian-pakaian busana-busana dari surga. Ada juga yang membawa makanan-makanan lezat dari surga. Juga membawa kelambu, membawa kasur sari dari surga sebagai tanda penghormatan atas bayi yang ada dalam kandungan Dewi Aminah. Lalu para malaikat menghaturkan salam kepada Sang Dewi Aminah yang didengar langsung oleh bayi yang ada di dalam kandungannya. Begitu cerita.
tentewi kang ana ing wewetengan wasta Muhammad asmane sapunika saben dina para nabi ambiya lawat sarwi matur yen Muhammad Rasulullah yen putrane Raden Dewi kang ana ing weweteng para malaikat memberitahu kepada Dewi Aminah bahwa putranya yang ada di dalam perut, di dalam gua garbo, di dalam rahimnya kelak akan bernama Muhammad. Sapunika saben dina para nabi ambiya ang lelawat sarwi matur. Selain para malaikat, setiap hari juga para nabi, para rasul, ruh-ruh suci semuanya hadir, semuanya menghadiri, manembah matur, mengakui kerasulan Muhammad. Ruh-ruh suci para malaikat itu semua memuji bahwa Muhammad Rasulullah, Muhammad itu pungkasaning utusan, yaitu Kanjeng Rasul ingkang agung. Begitu ceritanya sampun teka sangang sasi jeung Muhammad wis medal saking wetenge ibune malaikat ingkang ngreksa pantan ana wong satunggal malaikat tumurun samyo malaikat nampa sampun teka sangang sasi jeung Nabi Muhammad wis medal. Tibalah saat 9 bulan Kanjeng Nabi Muhammad, bayi yang ada di dalam kandungan Dewi Aminah wis medal. Terlahirlah sudah, lahirlah sudah Kanjeng Gusti Panutan. Pada saat lahirnya Kanjeng Nabi, malaikat ingkang angreksa. Kelahiran itu dijaga oleh para malaikat. Ada malaikat yang menjaga dan ditampani oleh malaikat. Begitu kejadiannya. Babut kendilan wate
banyu suci sirame malaikat wangi gegandan malaikat sarwi salam angangge sutra murup busana ning swarga babut kendilan wadai talam disediakan juga kendi babut dan juga talam. Para malaikat semuanya memberi siraman air suci kepada Gusti Nabi. Para malaikat wangi gegandannya. Semua malaikat menebarkan sumerbak warum wewangian bak kasturi. Dan dilapisilah dengan busana-busana dari sutra. Sutra seperti batik kawung yang murub, yang bercahaya, yang merupakan sutra-sutra dari surga. Begitu cerita. Slingia kentalani malaikat Ridwan mus prapto matur jengi sarengan kang kinamang kenyo sampun sinalinan sabab Kanjeng Nabi Rasul tekaing dinten kiamat wus lininggiaken ing talam sang bayi, sang janin yang terpuji itu didudukkan di babut di atas talam yang indah, diselimuti dengan kemul atau selimut dari malaikat Ridwan sebagai malaikat penjaga surga. Wus prapto matur marang Kanjeng Rasul syariat kang kino-kino. Mangke sampun sinanilan sebab syariat Jeng Rasul teko ing kiamat. Dibisikkan kepada janin Rasul, kepada bayi Kanjeng Nabi itu, malaikat Ridwan membisikkan sesuatu tentang kabar bahwa Kanjeng Rasul itu, bahwa engkau kelak membawa syariat yang akan menggantikan syariat-syariat nabi-nabi sebelumnya hingga kelak di hari kiamat. Begitu bisikan dari malaikat Ridwan.
kayu pang sekawan iki jihad papat aning donya pinayungan Kanjeng Rasul lawan sana isining iko sikro Jabrail lameta saking awang luhur maring sakwe aning donya kayu pang sekawan iki adapun malaikat yang menempatkan 4 kayu yang ada di kanan kiri jabang bayi itu merupakan simbol atau kiasan dari 4 jihad atau 4 arah, yang mana itu merupakan isyarat bahwa Kanjeng Nabi kelak akan menguasai 4 arah dunia, menguasai timur, menguasai utara, menguasai selatan, juga menguasai barat. Artinya ajaran atau syariat Nabi itu akan membumi, akan mendunia. Sikro Jabrail ameta saking awang-awang luhur baring sakwe haning dunya. Segeralah Jabrail turun dari awang-awang yang tinggi, memberitahu, memberi isyarat tentang syariat Muhammad itu di seluruh penjuru dunia. Begitu cerita anu ta sira sakwi sarengat Nabi Muhammad sakwe setan namiarsine kersane wus winuntunan kelawan setanten jinan pun miarsiku petae Jabrail iko anut syariate sekehe para makhluk anu tasira ing sekehe syariat Nabi Muhammad. Malaikat Jibril yang turun dari awang-awang menuju alam dunia memberitahukan kepada seluruh makhluk, memberitahukan dengan bahasa isyarat, bahasa Jabrail, bahwa telah lahir manusia suci, manusia penutup para nabi yang akan memberikan syariat, mengajari syariat mulia. Semua makhluk mendengar isyarat dari malaikat Jibril, termasuk juga setan
termasuk juga jin-jin mendengarkan, merasakan akan kelahiran Gusti panutan Kanjeng Nabi. Begitu isyarat Jabrail. Abdul Muthalib miarsi yen putune sampun babar amarani sigrane Nut Nabi Muhammad tuminggalan ing tenganira maring yangi puniku nulya sigra tinampanan. Abdul Muthalib miarsien putune sampun babar. Sayyid Abdul Muthalib mendengar kabar bahwa Dewi Aminah telah melahirkan cucunya. Segeralah Abdul Muthalib bergegas menuju kediaman Dewi Aminah. Betapa gembiranya Sayyid Abdul Muthalib melihat cucunya telah lahir. Berbunga-bungalah hatinya. Sedang diciumi sang cucu, ditampani dengan tangannya, digendong dengan ceria, dengan penuh cinta. Karena itulah yang ditunggu-tunggu oleh beliau. Begitu ceritanya. Ngemban Abdul Muthalib ing putu Raden Muhammad lumampah ing sandingane Masjidil Haram sigra pejan masjid iko asoko padang ing amatur nulya sujud manembahing yang sukma tinampanan ngemban Abdul Muthalib. Lalu digendonglah anak cucu itu, si cucu yang tersayang, yang ditunggu-tunggu digendong. Abdul Muthalib lalu menuju membawa cucunya di dekat Ka'bah yang sekarang disebut Masjidil Haram. Diletakkanlah sang cucu. Lalu Sayyid Abdul Muthalib sujud menghaturkan syukur kepada Hyang Sukma, kepada Gusti Kang Murbing Jagat. Menghaturkan syukur karena sangat senang, sangat bungah atas kelahiran cucunya. Begitu Abdul Muthalib. Sak rampungi Ramadan
karepe tinggalan tingkah masjid ingkang nggon sujude rapting tingkah putuing putu kang langkung tresna sigra mulya wangsul ing ibune Dewi Aminah sak sampunira Abdul Muthalib wonten ing masjid. Setelah Abdul Muthalib sujud syukur di dalam masjid atau di dalam Ka'bah, lalu segera Abdul Muthalib atau kakek dari Kanjeng Nabi segera menuju tempat kediaman Dewi Aminah untuk memberi kabar bahwa cucunya telah dibawa ke Ka'batullah yang disebut Masjidil Haram, memberi kabar kepada semua keluarga, kepada ibunda dari sang cucu yaitu Dewi Aminah. Begitu ceritanya. Dewi Aminah nusuni jeung Muhammad Nurarso karene punira kang nusune ahli nembaing dadi jeung Nabi Muhammad anusu jariyaipun gumanti jari cipapat sak sampunira Sayyid Abdul Muthalib wangsul dateng dalemipun Dewi Aminah. Setelah Sayyid Abdul Muthalib pulang dari Ka'bah, segera membawa cucunya, diberilah nama cucunya Muhammad. Saat itu Muhammad mau disusui oleh ibunya, tapi sang jabang bayi Muhammad mboten kersa, tidak mau disusui seperti bayi pada biasanya. Nabi Muhammad, jabang bayi Muhammad itu malah menempatkan atau menaruh trijine, menaruh jari jemarinya, 4 jari jemari ditaruhlah di mulutnya seperti diisep, seakan-akan menyusui, seakan-akan dari driji itu seperti mengeluarkan susu. Begitu ceritanya.
medal banyu madu swargi sajeng puan saking swarga saben dina lawan wengine anusu angge trijinira banyu papat swarga ingkang pinangge jeng rasul datan sakuwetining medal banyu madu swargi. Konon diceritakan dari driji Rasulullah, dari driji sang jabang bayi Muhammad, driji 4 itu keluarlah air madu surga. Saben dinten kelawan wengi anusu drijinipun. Setiap hari di awal kelahirannya sang jabang bayi Muhammad selalu memasukkan 4 drijinya, dihisap dan mengalirlah dari drijinya itu, dari jari jemarinya madu 4 macam air, salah satunya madu dari 4 drijinya, dari 4 jari jemarinya. Begitu kejadiannya. Kocap pipi pun Nabi aran saking pian tuli pisuting kule amarani jeung Muhammad wonten nuntun lampah sabrapta arsa anu ing putra Kanjeng Muhammad kocap bibi jeng Nabi aran saking bieng. Disebutkan ada seorang bibi dari Nabi, bibi dari hiyangipun wuta tuli bisu. Seorang bibi yang dulunya terlahir bisu, tidak mendengar atau tuli, mendengar saudaranya melahirkan bayi, bergegaslah menuju kediaman Dewi Aminah, melihat sang jabang bayi, merasakan, mendengar tangisan sang jabang bayi, benar-benar merasa
sukacita, berandai-andai, andai aku bisa melihat jabang bayi itu. Alangkah betapa senangnya, betapa bahagianya aku. Begitu yang diucapkan oleh sang bibi. Sikro melek nitrani iki arsa anaira sikro waras yo netrane miyarsa ing swara putra sikra ilang tulinira arsa ngembung lajeng dungkul sampurna waira sikro melek netranipun netraniki sang bibi tadi yang buta tuli, seorang bibi dari keluarga Sayyid Abdul Muthalib yang buta tuli, di dalam hatinya ingin mendengar tangisannya, di dalam hatinya berandai-andai seandainya aku dapat melihat bayi ini, betapa bahagianya. Seketika sikro melek netranipun, seketika menjadi hilang kebutaannya. Dan ajaib, dia pun bisa melihat kembali. Dan hilanglah tulinya. Dengan jelas sang bibi ini mendengar tangisan sang bayi Jijabang Muhammad. Betapa bahagianya, segera mengecup kening sang jabang bayi. Dengan setengah menyembah, merasa bersyukur kepada Tuhan sang murbing dumati. Begitu cerita sang bibi. Risampun Kanjeng Nabi sinungan dening yang swarga ngluwi nabi-nabi saturunge kang pecehaken syariat saringat sinalinan nyoto bakal nabi aku nabi rasul ingkang mulya jabang bayi yang bernama Muhammad. Jabang bayi yang bernama Muhammad itu kelak dipersiapkan oleh Allah untuk menyempurnakan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya, dan akan menjadi penutup dari semua para Nabi Rasul.
akan membawa syariat atau tatanan agama sebagai penyempurna dari agama-agama sebelumnya, dari para nabi-nabi dan para rasul sebelumnya. Begitu Kanjeng Nabi. Risampune Kanjeng Nabi sinungan dening Yang Sukma kaluyane pribadine bagus beci eswara kaya Daud Baginda kaping lan becik Nabi Yusuf keramat Nabi Sulaiman sang jabang bayi baginda Nabi Muhammad sinungan dening Yang Sukma bahwa jabang bayi Muhammad itu diberi anugerah oleh Yang Sukma, diberi anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kelebihan pribadi ini, banyak kelebihan pribadi dari Kanjeng Nabi si jabang bayi Muhammad. Bagus suara kadya Nabi Dawud, keindahan suaranya seperti Nabi Dawud alaihi salam. Bagus rupane kadya baginda Yusuf, keelokan rupanya seperti baginda Yusuf, keramate kadya Sulaiman, kekeramatannya seperti baginda Sulaiman. Begitu kelebihanipun. Sinten Nabi Ismail lan peningin Nabi Adam Halile Nabi Ibrahim mustajab Nabi Musa Ishak sabar kadya Nabi Ayub binaringan sadoyo sehate Kanjeng Nabi kadya Nabi Ismail, kesehatannya juga seperti baginda Ismail, kebeningan pandangannya seperti Nabi Adam, menjadi kekasih seperti Nabi Allah Ibrahim, mustajab kadya Nabi Isa, diberi mustajab seperti Nabi Allah Isa, diberi kedudukan seperti baginda Ishak, diberi kesabaran seperti baginda Ayub. Diberikanlah semua kelebihan-kelebihan para nabi
dari Nabi Adam hingga terakhir Nabi Isa, semuanya berkumpul manunggal menjadi satu dalam pribadi agung inggih Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang ada di diri para nabi, para rasul menjadi satu, manunggal ada pada diri sang nabi, pungkasaning para nabi, sebagai pamungkas penutup para nabi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil millahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Kanjeng Nabi laire ana ing Mekah dina Senin wayah subuh tahun gajah. Bulan Mulud Rabiul Awal sasine cara Jawa muludane. Allah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allah adada ma fil millahi salatan daimatan bidawami mulkillahi daimatan bidawami mulkillahi. Demikian pembacaan serat layang nubuat atau Nurun Nubuwah di sesi pertama. Seterusnya nanti kita akan ada sesi kedua tentang lanjutan dari kisah ini, dari isi cerita ini, dan tentunya akan insya Allah akan diselesaikan dalam bulan Maulud Nabi ini sebagai persembahan rasa cinta kita kepada Gusti Agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula kalih panjenengan sami-sami angsal syafaat lan barokahipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan berkahipun sasi Mulud menika. Mugi-mugi pamaosan layang nubuat iki dados panglipuring manah. Mugi sami-sami angsal berkahipun saking serat ingkang anggit para wali-waline Allah, para ulama ing jaman kina. Makaten kurang lebihnya nyuwun agunging pangaksa. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saking grup Macopat Kiai Samudra. Rahayu, rahayu,
Rahayu Sagung Dumadi.